Kembali lagi di Gasik Malam Jumat Misteri. Oke, pada malam Jumat kali ini gue bersama Rizky Cu akan membagi cerita supernatural atau yang sekarang dikenal dengan paranormal experience. Jadi Cu ini bakalan ceritain pengalaman dia di dunia lain ya Cu, bisa dibilang Cu. Bukan dunia, ya, ya gitulah, dengan alam-alam yang nggak lihat. Oke, ceritain dari awal ceritain. Jadi gini, aku dulu kan sama teman-teman segerombolan teman-teman ngopi lah, penasaran sama hal-hal yang nggak kita lihat gitu. Kan rasa penasarannya itu gini, sama yang lebih senior lah, mereka yang lebih bisa itu kayak enak gitu loh. Kayak gini, ada orang kesurupan terus dia ngeluarin orang kesurupan dengan cara yang mudah gitu kan, lebih senior gitu loh dengan caranya gitu, atau komunikasi dengan yang nggak kelihatan itu bisa enak gitu loh. Yang goib ya? Goib. Nah, akhirnya aku dan teman-teman ini punya rasa penasaran. Nah, yang paling penasaran sih aku gitu. Akhirnya ya wis lah, asli kan ilmu-ilmu seperti itu kan nggak boleh dipelajari tanpa seorang guru. Nah, tanpa seorang guru, ya udah akhirnya saya belajar ke teman saya senior bukan senior dalam ilmu lah istilahnya. Bukan, kalau teman sih sejajar, teman. Tapi sebenarnya lu udah punya nggak pernah indigo atau enggak, indra keenam nggak punya? Nggak punya. Oh, jadi lu Memang memang awam. Oh, udah sekali Anda ya. Teman saya ini waktu dulu kan teman saya ini dari Jakarta ya. Dia di silat itu sudah warga. Jadi bolehlah untuk mempelajari ilmu tersebut. Untuk bisa ilmu tersebut boleh. Akhirnya karena rasa penasaran saya, ya wes, aku nyamperin dia, aku bilang gini, kamu bisa buka mata batin? Kamu lo yang minta? Iya, aku nanya ke dia. Terus? Kamu bisa buka mata batin? Terus aku tanya, baik, wanita? No. Duh, ya ayo bang. Emang bisa kan? Lu nantang ditantang balik? Iya, ditanyain dulu, berani nggak? Oh nggak apa-apa. Ojo kaget lo ya. Nanti ketika mata batin sudah terbuka, nanti kamu bisa melihat barang-barang yang belum pernah kamu lihat di dunia nyata. Itu satu. Terus yang kedua, kamu jangan kaget kalau melihat barang-barang yang aneh, seperti yang ada di komik-komik atau cerita-cerita bergambar, seperti contoh kuda berkepala manusia atau berkaki hewan-hewan lain seperti kadal, macam-macam. Nah, waktu itu oke lah, kalau memang kamu berani, kata dia ya ke saya, kalau memang kamu berani, oke, nanti atau besoknya ya, lupa, besoknya kayaknya, besoknya jam segini ikut aku. Oke, siap. Nggak hari itu juga? Enggak. Besokannya? Iya. Oh, udah siap-siap dong. Siap. Karena yang aku tahu kan selama belum melihat dibuka mata batin kan, yang aku tahu ya, yang ada di cerita-cerita ada pocong, kuntilanak dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya diceritain dulu. Sebelum kamu membuka mata batin, itu ada tingkatannya. Ada berapa ya, lupa saya, ada 5 atau 6. Yang pertama itu cuma bisa merasakan aura gitu. Terus yang kedua, bisa ketika kamu memejamkan mata, kamu bisa melihat kayak bayangan kalau dia ada. Kalau ketika kamu membuka mata, itu kamu merasakan aura. Tingkatan yang ketiga itu ketika mata dibuka, itu sudah
terlihat bentuknya, tapi belum terlihat jelas, bentuknya saja. Terus ketika memejamkan mata ketika memejamkan mata terlihat bentuknya, tapi belum terlihat jelas bentuk apa itu. Ketika membuka mata itu terlihat seperti ada kayak bayangan-bayangan gitu, transparan. Jadi 3 pilihan itu emang lo harus milih 3-tiganya atau lo pilih salah satu nih? Jadi di tingkatan yang keempat itu ketika memejamkan mata itu sudah terlihat bentuknya. Ketika membuka mata itu terlihat bahwa dia ada. Masih samar-samar, transparan gitu. Jadi lo dikasih pilihan itu atau lo emang ketika dibuka 4-4-nya emang kayak gitu? 4 pilihan itu bakal langsung masuk ke dalam diri lo apa gimana? Gini sih, katanya dia sih gini. Buka mata batin ini ada prosesnya lama. Kalau memang kuat bisa dibuka tingkatan selanjutnya dengan cepat. Kalau memang dia nggak sanggup, nggak bisa. Akhirnya ya wis. Dan lo coba? Tingkatan pertama dicoba, disuruh nutup mata terus sambil dibacain apa lah, nggak tahu. Terus ketika saya tutup mata, saya dites ngelihat apa, belum melihat apa-apa, merasakan, masih awam kan, nggak tahu kan. Nggak sih aku ngono ya, kok kerasa ya. Lo apa yang lo rasain waktu itu? Kerasa kayak ada orang lewat, ada kayak yang bergerak gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Ada apa, cuma aku berdua. Itu lo kondisi itu lagi di mana sih? Lagi di asrama. Jadi emang lo khusus di satu ruangan sendiri berdua gitu? Maksudnya berdua gitu emang khusus gitu? Memang sebelumnya memang mungkin sudah disiapkan ya sama dia ya. Kalau belum disiapkan mungkin barang-barang seperti itu kan bisa tahu siapa yang bisa lihat kita, siapa yang bisa lihat dia tahu. Oh gitu? Iya. Jadi mungkin sama dia itu kayak dipagari terlebih dahulu. Oke, lanjut. Pagari terlebih dahulu. Nah, setelah katanya mungkin ini tingkatan pertama. Cuma ngerasain doang. Angkat. Oh no. Dicoba lagi. Ketika aku memejamkan mata, aku melihat transparan. Apa ya? Maksudnya transparan gimana sih? Ya transparan. Lu ada orang tapi transparan gitu rasanya apa? Gimana ya? Kayak Casper gitu loh. Oh ya, anjir, ternyata Casper ada loh cuy. Casper kan kayak apa ya, terbang kayak kain terbang gitu ya. Iya tahu. Ya seperti itu tapi nggak ada wujudnya, kayak cahaya samar-samar gitu. Transparasinya mungkin berapa derajat gitu, berapa persen. Akhirnya kayak itu penasaran mana aku. Akhirnya wis timbang mana. Akhirnya ketika memejamkan mata udah kelihatan bentuk. Apa bentuk pertama kali yang lo lihat di situ? Ya sama, masih belum terlihat, sangat wujudnya belum terlihat. Memang ada kayak kepala srek, mata. Gue berani beneran anjing. Terus apa ya, kayak apa ya, kalau dalam editing tuh masih berapa persen gitu loh. Oke. Transparansinya belum full. Oke lah, lanjut aku ngono. Akhirnya yakin wis nanggung, ana rasa penasaran wis Cebur aja langsung. Akhirnya wis siap-siap ya. Oke. Ketika dibuka, nggak sampai ini sih, kalau yang level tertinggi itu ketika mata dibuka itu kita sudah berhadapan kayak gini, interaksi gini kayak orang nyata gini. Udah kayak orang ngobrol. Itu kalau level teratas. Oh, jadi lu level bawahnya, atas ya? Bawahnya itu ketika aku pengen wujudnya. Oke. Akhirnya ketika aku memejamkan mata, aku kelihatan. Apa yang lu lihat? Pertama waktu aku melihat
di sebelah, waduh merinding pak, di sebelah kanan waktu itu, di sebelah kiri sih waktu itu ada yang tinggi sekali, rambutnya panjang. Aku tanyain apa itu, karena masih belum total ya. Di situ ada putih, masih menebak-nebak gitu loh, masih menebak-nebak apakah ini benar-benar aku ketok apa enggak. Terus bareng ngono, oh iya benar, rambutnya dawa, rambutnya panjang. Iya rambutnya panjang. Anjir. Terus bajunya putih, kusut. Iya benar. Wajahnya ini yang sulit. Wajahnya kayak berantakan gitu, maksudnya jelek ngono lho, kayak ireng tapi ono abangnya ras. Akhirnya iya bener. Terus habis itu gini, iki kan sing lewat iki, Ada yang lewat di depan lo? ada yang lewat di depan. Iki apa iki? Nanya, siapa ya? Wah ini batang. Bau bangke. Bau bangke. Bau ini batang. Kemarin ngono lewat. Ini koyo menyenyek ngono. Apa ya menyenyek? Bahasa Indonesia menyenyek apa? Agak Lembek. lembek-lembek gitu ya? Iya kayak cairan-cairan kayak Busuk. Aduh bangsat, gak enak. jalan gini loh. Lembab. Terus Busuk. aku tanya, emang kayak gitu? Iya bener, kayak kalau di dunia apa kayak kartun lu kayak jeli-jeli jalan gitu loh. Slime gitu. Jalan di depan lo. Terus aku bilang gini, aku wedi siji, aku lain mani. Aku waktu itu membuka mata ya, aku wedi siji, Lo takut apa? pocong. Anjing, branding beneran gua bangsat. Nah ketika Maksudnya emang ada di mana? ketika itu kan kalau aku kan belum tahu ya, kalau barang-barang gaib itu ketika kita sebut itu datang. Sugesti. Ya kayak disugesti itu datang. Ketika aku ngomong kayak gitu, temanku wis nang ngarepmu. Wah anjing. Bangsat. Ketika Ini itu ya, bangsat sih. ketika itu aku mencoba merem. Tes langsung di depan gini, Bos. Wajahnya wih, ngeri, Pak. Kayak berantakan gitu, kayak berantakan tapi tali pocongnya masih ada. Dan di depan gini, cuy. Dan gini, maksudnya lu gimana caranya menghindari itu kalau lu kan takut tuh. Lu tutup mata malah ketemu dia. Lu buka mata lu ketemu dia. Terus lu kayak gimana? Kalau buka mata sih samar gitu loh. Oh, masih kelihatan manusia. Malah tutup mata yang Iya, lebih jelas. Anjing. Ketika aku takut, aku langsung kaget. Terus temanku, wis gak apa-apa. Si tak ngalino. Si tak aku Geser. singkirkan dulu. Ini disingkirkan dulu. Akhirnya dites lagi sama temanku. Ayo coba jalan-jalan. Coba jalan-jalan. Di suatu tempat itu ada apa kayak ranjang. Tunggu dulu. Balik lagi ke tempat tadi. Berarti lu satu ruangan itu ada berbagai macam dong. Iya, Itu masih satu ruangan. iya. Gila sih. Akhirnya coba jalan. Coba di sana ada apa? Waktu itu aku merem lagi. Di sana kayak kuntilanak. Iya memang kuntilanak. Coba sih perjelas. Kuntilanak tapi kok brengosan aku ngono. Ih, bangsat. Terus aku bilang gitu, aku kan belum pernah tahu barang-barang kayak gitu. Kuntilanak brengos, nah aku aneh gitu. Saya kira Di asrama itu ya? iya, terus temanku bilang, wes nggak usah takjub karo barang-barang ngono. Maksudnya pijet? Nggak usah takjub, nggak usah kaget, Oke. nggak usah kaget kalau barang-barang itu aneh. Ternyata katanya temen aku validasi ya, katanya kuntilanak cowok. Hah, kuntilanak itu sebenarnya cowok? Iya. Wah, anjir. Nggak tahu sih, Gue nggak tahu sih. merinding beneran, demi Allah.
Terus akhirnya gini, akhirnya di tempat itu kan ada kayak lorong ya, Nah, lorong kayak jalan-jalan. Itu apa? Di pojok lorong itu gelap ya. Terus di pojok sana itu ada kayak merah, terus ada sumui. tanduk. Ya, tanduk. Gila. Tanduk bawa kayak gambar-gambar jin itu, Satanis. bawa tongkat gitu. Oh, gila. Iblis lah. Iblis gitu ya? Ya, terus akhirnya Apa gue yang pengen gue tanya kalau ke apa ya? Ketika lu lihat posisi dia itu lagi ngapain? si Emang ya semua makhluknya sih. Ketika lu lihat dia melototin balik atau kayak ada interaksi nggak sih sama dia? mungkin si interaksi sih mungkin masih transisi ya. dibatasi. Masih transisi kalau mereka itu tahu aku bisa lihat. Oke. Lah akhirnya Tapi belum beraktif maksudnya belum berinteraksi sama Ya. dia langsung. nggak bisa aku berinteraksi, Oh, belum bisa. belum bisa. Oh, itu masih kan- di tingkat bawah itu. Ya? Akhirnya di lorong sana tadi, di pojok sana ada kayak tadi tuh, kayak jin-jin gitu loh. Hmm. Ketika ditanyain sama temanku, dites gitu loh, bener. Akhirnya dia itu merasa, akhirnya lihat aku, Hmm. akhirnya gak lama dia mendekat gitu sama temen aku ini. Bisa kali dia wis kapit nang kene, adik-adik diserang. Hah, temenan dah. Maksudnya serang gimana? Kayak Jadi dia itu kayak ketuanya diganggu nggak gitu. sih? Bukan ya, mungkin auranya kuat gitu. Oke. Saya ngali-ngali ya wis. Setelah itu wah kok seru. Akhirnya Gila, orang gila ini emang. aku sama teman-teman teman-teman segerombolan ngopi tadi sering mainan dua dunia. Oh, lu coba-coba gitu? Iya, dua dunia. Kan penasaran sih kalau lihat dua dunia itu kan penasaran, bisa tahu sejarah gitu. Oh, jadi pas ketika lo sama senior lo itu, ya lu doang, lu dibekelin cuma segitu doang sih. Iya. Dan lu Ya sama ada nanti baca ini ya gitu. oh, habis gitu lu coba-coba ke teman-teman lo tanpa ada senior lo itu. Ah iya. Wah, sakit jiwa sih. Waktu itu yang paling parah ini sih. Ketika waktu pertama-tama sih mainan sih biasa. Kayak dua dunia itu biasa, ketika dimasukkan ke apa namanya itu, Mediasi. orang mediator itu kan biasa, cuma omong-omongan ini ono apa kon sapa jenengmu sapa no kayak biasa. Dua dunia. Akhirnya waktu ketika aku pernah ikut hall di Pasuruan, akan pakai apa ya, cincin apa gelang ya, lupa. Gelang oka-oka. Haul akbar gitu ya. Ya hall. Sekarang aku kan penasaran sih, coba lah tak tarik. Tak tarik, nggak tahu aku narik di di tempat hall tadi, iseng-iseng lah. Aku tak gowo, tak ke Pasuruan. Tak taruh di oka-oka. Terus Oka-oka itu apa sih? oka-oka itu Kayak kayak jimat. kayu. Heeh. Kayu oka-oka kayak kayu jenis kayu loh. Hah? Kayu jati. Iya, tahu. Nah, Itu itu kayu oka-oka. Heeh. Kayak sejenis apa? Wadah. Bisa ditempati buat gitu. Kayak Oh, akis, emang kayak akis. wadah. Oh, oke. Akhirnya Bapak baliklah arek-arek iku mau. Terus lu bawa yang dari Pasuruan lu bawa Ya ke pakai gelang. Kan tak taruh di gelang. anjir lu. Nah, ada temanku ini Sakit sih. juga penasaran. Aku oleh. Oh, ke teman-teman lo ini. Iya, aku oleh rek. Oleh apa? Aku nyoba tarik-tarik nang Pasuruan. Karo oleh apa? Ketika itu, wis coba takut-takoki. Ono. Akhirnya ditaruh
ke temen aku, Ke mediatornya. dia mediatornya. Set. Pertama sih biasanya sih kalau aku masukin itu yang levelnya rendah-rendah. Oh, yang kecil-kecil. Hmm, Karena efeknya apa sih kalau misalnya kayak gitu? capek. Capek doang. Iya. Menghabiskan energi. Oh, terus lanjut ke yang tadi. Akhirnya aku masukkan, set. Dia kayak nantang gitu. Lapo kon? Dalam balik. Nah, Kok nantang ngono? Wani ambek aku. Wani aku. Terus aku bacain doa-doa. Kuat cuy. Anjing. Dia cuma gini aja. Kan meragain yang masuk dalamnya ya. Aku hafal. Ngeri cuy. Bangsat. Si goblok. Waktu itu kan udah malam hari. Akhirnya coba tarung sampai aku. Enggak, anak gila. Enggak, tarungnya itu kayak gimana sih? Ya. Lu ngajak berantemnya Kayak apa ya? Kayak tenaga dalam gitu. oke. Akhirnya aku baca-baca sing agak ngangkat. Dia ngapa-ngapain sih? Lu salah. Oh. Terus salah akhirnya bawa deh kayak gitu. akhirnya gini. Akhirnya dia itu merasa kayak dilecehkan. Akhirnya dia memanggil kawan-kawannya. Katanya gini, Goblok. aku teko keraton. Aku teko keraton. Tak celukno kabeh kanca-kanca. Temenku yang anu. Akhirnya kayak kualan gitu. Oh, panik dong lu nya. Ya, masuknya bebarengan cuy. Masuk ke tubuh orang ini bebarengan. Yang di media. Yang pertama kan masuk cuma satu. Akhirnya ketika dipanggil, Apa tuh? Apa kerungu? ketika temanku yang jadi mediator ini kan ngitungi. Oke. Ngitungi, kok gue ketawa ya? Ngitungi, Ketawa aja, Pak. Biasa aja. ngitungi yang masuk itu berapa? Oke. Pertama 10, 20, 50, 100. Dia langsung gini. Banyak. Kejam. Pas kayak gitu, teman-teman yang waktu itu kan ada 3 orang langsung selawatan bareng-bareng. Nggak ngefek apa-apa ya. Akhirnya temanku ini wis nggak bisa lah, kita keluarin masuk lagi, kita keluarin masuk lagi. No. 2 orang yang bisa ngeluarin masuk lagi. Akhirnya ada guru pun di sana. Wis bengi, biar Langsung pinggir. akhirnya dia ada. Nah, setelah itu kan wis kapok lah, dinangin wis kapok. Kayak teman-teman, kalau lu belum punya apa ilmu yang cukup, tolong jangan main-main dulu. Tapi setelah beberapa kejadian sih enaknya gini. Aku pernah kayak ketempelan gitu. Iya. Ketempelannya ini kerah. Bawaannya itu emosi ya. Emosi yang delok arek kudu ngamuk ae. Gara-gara apa ya waktu itu ya? Aku lapo gitu. Emosi, akhirnya kayak ketempelan gitu, ketempelan kerah. Awalnya itu kayak kudu emosi ya, kudu kalau lihat orang tuh kudu kayak jancuk tukaran aja. Akhirnya akan nggak enak. Aku kenapa sih kok biasanya guyon kok bawaannya emosi aja. Aku curhat ke temanku ini warga di salah satu perguruan. Awakmu bener-bener nganu Punya ini. ketempelan. Oke. Terus aku curhat ke temanku yang pernah buka aku,
teriak. Akhirnya aku minta tolong, ayo diusir. Apa maksudnya? Hilangin. Copoten. Aku wis leren, wis nggak mau kayak gitu-gitu lagi, wis tak akhiri kayak gitu. Wis tutup, mari ngono aku pageri aku. Akhirnya ya wis nanti malam jam berapa ya? Jam 10 malam. Oke. Setelah itu ruangan itu los kan? Los dipageri sama dia. Dipageri. Akhirnya wis lepaskan. Sing ono di dalam tubuhmu lepaskan. Akhirnya aku kan wis lepas marah-marah. Marah-marah kayak kerang ngono marah-marah, mukul-mukul. Akhirnya sama si warga ini kan, temanku ini kan, dia kan sudah punya ilmu yang cukup tinggi. Ditantang gini. Kon sopo? Oh. Bentar. Santai. Kayaknya kaget juga dia lama aja gue kaget juga. Enggak, memang sama temenku dibentak. Kalau kera itu kan memang identik dengan nakal, Emosi. apa namanya? Nah, akhirnya kalau kera kan identik dengan nakal kan gitu. Kayak di film apa? Kera Sakti sama apa itu? Sunggokong sama Sunggokong ya kera sakti, Pak. Mohon ya maaf. maksudnya Pakai yang film itu loh, Jackie Chan sama apa? Sama apa? Ya monyet, ya udah gitu. Ya Iya. itu lah pokoknya itu. Contoh Kera Sakti aja lah. Kera Sakti kan identik dengan mokong sama gurunya ngelawan kayak gitu, diperintahkan gini ngelawan. Nah, akhirnya kan coba ditantang. Temanku ini mencoba mengeluarkan. Kon sopo? Metu. Senior itu. Temanku ini ya. Metu. Akhirnya gak mau. Akhirnya yang ada aku itu posisinya itu 50 apa 50 aku 50 kera itu tadi. Akhirnya marah loh. Munting-munting wis nyikati temanku. Kon sopo? Metu. Akhirnya tetap ngelawan. Dia cuma gini. Ngacungin kayak pistol gitu. Pistol. Metu. Petak bedel kon. Oh, senior lo. Ya, warga tadi tuh, temanku ini. Metu apa tak bedil kon? Tetap ngelawan. Akhirnya dibedil. Terus apa yang terjadi? Apa? Aku ketika posisinya kayak gini ya, deket. Jaraknya itu deket banget gini. Ketika dibedil, Terbang. Kayak Jungkir balik. mencelat. Apa mencelat bahasa Indonesianya? Terpental. Terpental jauh. Berapa meter gitu? Terpental jauh. Ketika nantang, udah dibedil ya tadi ya, udah dibedil, tes kan meloncat apa? Terpental berapa meter. Akhirnya tetap ngelawan. Temanku yang satu ini, yang dari perguruan lain ini kayak kurang ngatasi itu. Enggak kuat. Nggak kuat. Akhirnya sama temanku ini ditandangi sendiri. Dibedil lagi dong. Ditembak lagi. Des. Gini doang. Iya. Akhirnya terpental, des, aku natap tembok. Kata temanku yang ini, wis, sano apa ya iki? Saya yang kemarin ya. Akhirnya dicekeli, ditarik. Des, wah. Aku nggak tahu apa-apa dong. Enggak sadar berarti. Iya, nggak sadar. Aku mari lapo yo. Wis ngombe iki sih. Dikasih air, dibacain doa sama temanku yang warga tadi. Minuman ini kasih, tak minum, rasanya panas. Padahal air biasa. Air putih. Air putih. Panas. Aku minum, panas langsung. Muntah. Iya muntah. Dan muntahnya itu apa? Ya muntah biasa nggak ada apa-apa. Minum lagi habisin. Panas di sini. Enggak ada kangkungnya di dalam. Akhirnya wis selesai,
wis ya wis metu wonge mau wis metu wis beres. Kata temanku wis ditanya ini, kamu pernah dunia ngene-ngene ya? Oh iya, wis lebih baik disudahi ae. Karena kayak gitu tuh nggak enak kalau berinteraksi dengan makhluk halus itu nggak enak. Oke. Dari cerita-cerita orang yang berpengalaman itu memang nggak enak. Satu karena tahu dengan kondisi alam sana. Tahu sama tahu ya? Iya, tahu sama tahu. Karena kan mereka kan di atas kita lebih sedikit gini. Oke. Jadi mereka itu lebih padat karena umur mereka kan lebih lama daripada kita, sampai berapa-apa, sampai bertahun-tahun. Mungkin kasih pesan sama teman-teman nggak asik ini untuk nggak usah lah kayak gitu-gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa menguasai itu, mending nggak usah gitu. Lu kasih pesan ke teman-teman nggak asik. Ya, buat teman-teman sekalian yang terhormat. Kalau kalian penasaran dengan makhluk-makhluk halus itu memang biasa penasaran, memang manusiawi kalau rasa penasaran, tapi lebih baik kalau kalian penasaran dengan hal demikian mending didampingi dengan yang lebih tahu atau lebih pengalaman supaya bisa cover kalian lah. Oke. Mungkin itu sih pesan buat teman-teman. Kayaknya udah nggak nyaman juga. Saya juga dari tadi merasakan. Dari tadi suasananya beda sih. Tadi pas awalnya kan kelihatan sih gua ngomong gimana ya nggak sih. Tapi setelah itu kan ilmu kayak gitu kan butuh dilatih. Oke. Butuh dilatih kayak puasa, kayak jangan gini jangan gitu. Jangan main-main lah. Pada intinya jangan main-main. Lo jangan teman-teman jangan maksudnya nggak usah sok kayak gimana daripada nyesel nanti akhirnya ketika udah basah ke dalam itu udah susah ini ya balik lagi ke awal ya. Ya udah wis daripada kayak gitu lagi nggak enak wis udah tak tutup aja, udah nggak perlu tahu kayak gitu. Oke. Jadi itu teman-teman perbincangan kita sama si Mas Ju. Gila panjang. Ini panjang sih ngobrolnya sebenarnya. Ada beberapa hal tadi yang kita rasakan. Gila sih. Terima kasih banget Mas Ju. Untuk teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe Gak Asik Project. Dan kalau teman-teman punya cerita horor, cerita-cerita apa lagi yang kayaknya enak nih diulas bareng ngobrol sama kita nih, bisa komen di bawah, ceritain apapun atau DM aja di Instagram kita bakal notice tuh teman-teman. Kita nanti ngobrol di sini, kita sharing-sharing aja buat pelajaran. Buat teman-teman nanti jangan lupa ibadah, sholat, rekam posting. Iya. Sholat tiang agama itu kata UPNP. Iya, siap. Oke. Sekian, terima kasih. Kita tutup. Bye.